wassalatu ala sayyidina Rasulillah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan dan saya ta'zimi para ustadz-ustadzah, para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini. Tidak lupa pula yang saya hormati dan saya muliakan Ahlul Bait, Mas Rian sebagai Ahlul Bait dan Bu Ana. Yang saya hormati juga panitia yang telah Ustadz Fuad, Ustadz Harso dan lain-lain, dan seluruh ibu-ibu. Kita sebutkan ibu-ibu dulu karena bapak-bapaknya seubrit sedikit ya. Tidak apa-apa, insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Bapak-bapak, gimana kabarnya? Enggak ada suaranya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, pripun kabari? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membedah sebagaimana request dari panitia pelaksana, membedah buku. Oh, sebentar ya, PowerPoint-nya mati. Jadi kita akan membedah buku yang judulnya adalah Save Your Heart. Ya. Save artinya apa, Bu? Ya. Tapi ini menjaga ya. Menjaga your heart. Heart artinya apa? Hati. Jadi buku ini membahas tentang bagaimana seni menjaga hati. Ya, sudah nampak? Ya, baik. Jadi buku ini membahas tentang bagaimana seni menjaga hati. Kenapa kok kita harus belajar ilmu tentang hati? Nah ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di agama Islam itu kita sebagai muslim dan muslimah harus mempelajari 3 ilmu utama. Ya. Yang pertama, ilmu akidah untuk membentengi iman kita. Ya, yang pertama ilmu akidah untuk membentengi iman kita, biar tidak murtad, biar tidak jadi liberal, ya, biar tidak jadi Syiah Rafidhah yang menghina istri Kanjeng Nabi misalnya. Itu ilmu yang pertama, akidah. Setiap orang muslim wajib belajar ilmu akidah. Mau dia ustadz, mau dia petani, mau dia pedagang, mau dia dosen, mau dia mahasiswa, mau dia santri, semua harus belajar ilmu akidah untuk menjaga iman kita. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua adalah ilmu syariah atau fikih. Bagaimana cara sholat yang benar? Bagaimana cara nikah yang sah? Bagaimana cara jual beli yang tidak riba? Apa hukumnya membuli? Apa hukumnya mencuri? Ya, ini dipelajari di ilmu fikih atau ilmu syariah. Ini ilmu yang kedua. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua apa, Bu? Syariah. Yang ketiga adalah ilmu tazkiyah. Kalau syariah membahas tentang hukum-hukum, akidah membahas tentang menjaga iman, kalau tazkiyah membahas hati. Karena terkadang kebahagiaan itu gak perlu kita cari di luar sana, tapi sebenarnya kebahagiaan itu ada di hati kita. Tapi karena hati kita kotor, akhirnya kebahagiaan tidak bisa kita rasakan.
Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ilmu yang ketiga yaitu ilmu tazkiyah atau ilmu tentang seni menjaga hati. Ini tidak kalah wajib dengan ilmu sholat, tidak kalah wajib dengan ilmu puasa. Ibu-ibu, saya tanya sekarang, ibu-ibu ya, setahun 365 hari, wajib puasa berapa hari? Ibu-ibu, yang wajib puasa berapa hari? 30 saja kan? Baik. Sholat yang wajib sehari berapa kali? 5 kali. Tapi kita sehari bisa marah berapa kali? Ibu-ibu yang gak pernah marah coba angkat tangan. Ya, mau angkat tangan isin, takut ngapusi. Ya. Sehari kita iri meri berapa kali? Banyak katanya. Ya. Sehari kita sombong berapa kali? Ya. Sehari hati kita mangkel ke tetangga kita berapa kali? Ayo. Ya, coba sekarang bapak-bapak, ibu-ibu saling berhadapan. Ayo, yang gak berhadapan berdiri. Ini saya jadi guru, jadi murid harus taat ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu saling berhadapan. Coba saling berhadapan. Enggak, mukanya saja. Terus masing-masing senyum. Biar enggak benci. Kan tadi kan saya tanya. Ya cukup. Tadi kan saya tanya, berapa kali mangkel ke tetangga? Tetangga itu kan samping-sampingnya ini. Banyak katanya. Lah, berarti ya, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, benci itu tempatnya di hati. Ya, benci tempatnya di hati. Kemudian iri tempatnya di hati. Iri tempatnya di hati. Kemudian meri, hasad tempatnya di hati. Sombong pun tempatnya di hati. Jika sholat hanya 5 waktu sehari, puasa hanya 30 hari setahun, marah ini sehari bisa ratusan kali. Benci ini sehari bisa puluhan belasan kali. Maka ilmu tentang menjaga hati penting, bahkan lebih penting dan lebih wajib daripada ilmu tentang sholat itu sendiri, walaupun dua-duanya sama-sama wajib. Maka karena sepenting itulah kenapa kami menulis kitab ini, buku yang berjudul Save Your Heart, jagalah hati kamu. Karena ternyata hati itu ternyata yang membuat kita sedih. Apa saja penyakit hati? Ya, yang punya bukunya nanti bisa dibuka halaman 11. Ya, nanti juga di sini peserta yang gateaken, peserta yang tidak ngantuk, akhirnya paham pelajaran, nanti ada hadiah. Nah ini, ya, ngirit ya. Ini harganya itu berapa itu harganya? 75. Tapi aslinya itu 5 juta aja nggak boleh ini aslinya. Mahal buat keselamatan akhirat loh. Kalau ada harganya itu kan artinya murah. Tapi kenapa kok ada harganya? Karena kalau nggak dikasih harga, nanti orang itu meremehkan. Biasanya tuh kalau yang dikasih gratis itu tidak dibaca, ya. Tapi kalau yang bayar itu dibaca. Soalnya waktu iman-iman, ya, seperti itu. Makanya kita kasih harga. Sebenarnya kalau mau jujur nih, 100 juta nggak boleh. Wong ilmu nih untuk akhirat, untuk kebahagiaan, seperti itu. Jadi nanti ada, nah ini biar air minumnya nggak masuk ke live, yang masuk ke live biar buku saya saja, ya. Seperti itu, seperti ini. Masukkan saja. Nah, bagus. Ya. Seperti itu. Jadi hadirin di belakang Allah, insya Allah nanti akan ada hadiah. Buku ini ada 5 ya. Ada 5 door press. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kenapa kok kita ini mempelajari ilmu tentang hati?
Karena hati ini yang paling mudah sakit. Siapa yang kemarin sakit hati? Angkat tangan. Selain saya, semuanya mesti ada sakit hati. Ya, tetangga baru beli baju sedih, padahal kita nggak kenapa-napa, seperti itu. Ya, terus lihat status temannya lagi piknik, lagi wisata di kebun binatang, sedih. Padahal di rumah kita banyak binatang, lalat banyak, semut, apalagi ya coro. Mau disyukuri yang di rumah, dibuat kandang, terus dilihat kan indah. Ya, ternyata hal-hal yang membuat sedih itu gara-gara hati kita nggak dijaga. Maka bisa dengan buka halaman 11. Penyakit hati itu apa saja? Ada pelit. Pelit itu penyakit hati. Yang kedua ada benci. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata yang membuat kita gelisah, yang membuat kita sedih, yang membuat kita itu hidup gak nyaman terkadang adalah penyakit benci. Bayangkan pembunuhan. Kenapa ada pembunuhan? Benci. Ya. Ada lagi pembulian. Sampai ada anak di Lombok cacat gara-gara dibully temannya. Di Wonogiri ada anak dibakar oleh temannya. Kenapa ada pembulian? Karena benci. Ya. Terus kenapa ada perceraian? Kenapa ada kekerasan rumah tangga? KDRT. Kenapa? Benci. Kenapa ada tetangga yang tega, ya, merusak bisnis tetangganya, yang tega memfitnah tetangganya? Karena apa? Benci. Ini benci, ini penyakit hati. Bayangkan dunia ini tanpa benci indahnya seperti apa? Indah nggak kalau sekiranya di dalam rumah nggak ada benci? Indah sekali. Ya, kemarin di Sumatera itu ada ibu-ibu, ya, bunuh diri. Tapi yang membuat sedih, sebelum bunuh diri, anak 2 yang masih 3 tahun dan 5 tahun dibunuh dulu, dan akhirnya 3 orang meninggal bareng-bareng. Ya. Hadirin wal hadirat dimuliakan Allah, penyakit hati yang kedua itu ada namanya benci. Apa obatnya benci? Disebutkan di dalam buku ini, ya, disebutkan di dalam buku ini di halaman, ya, jenengan nanti bisa dibuka di halaman 137. Obat biar kita hilang rasa benci kita, hilang hasad kita, hilang suudzon berburuk sangka kita kepada orang lain, obatnya ada 3. Yang pertama itu dosis rendah, yang kedua dosis pertengahan, yang ketiga dosis paling tinggi. Kalau jenengan benci sama seseorang, iri sama seseorang, hasad sama seseorang, kemudian jenengan suudzon berburuk sangka kepada seseorang, ada 3 obatnya. Obat pertama dosis rendah, kedua pertengahan, ketiga dosis yang paling tinggi. Apa obatnya? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang pertama, kalau jenengan merasa sempit hidupnya, kok mudah sekali iri dengan tetangganya, mudah sekali merasa sakit hati kalau tetangganya punya barang bagus, punya nikmat baru, obat yang pertama adalah mendoakan orang yang kita benci dalam kesendirian, menyebut nama. Nun sewu, misalkan di sini ada yang namanya Bu Siti, nggak ada ya? Oh ada. Ya, ini anggap saja Bu Siti dari Boyolali. Ya. Misalkan ada Bu Siti dari Boyolali. Bu Siti dari Boyolali ini setiap melihat status dari Bu Fatonah, nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Bu Siti ini setiap melihat statusnya Bu Fatonah,
hati itu langsung sempit, nafas itu langsung sesak, mata langsung merah, dan mulut tidak sabar untuk mengeluarkan keluh kesahnya, ghibahnya. Misalkan Bu Siti punya rasa seperti itu kepada Bu Fatonah, gimana caranya biar sembuh? Sebut nama Bu Fatonah pas tahajud. Ya Allah, semoga Bu Fatonah diberikan rumah yang banyak, anak yang banyak, rezeki yang banyak, husnul khotimah, panjang umur, uang yang banyak. Ketika kita punya rasa sakit hati kepada orang, ketika kita punya rasa benci kepada orang, obatnya adalah mendoakan orang itu dengan menyebut namanya. Percaya atau tidak percaya, jenengan mengamalkan ini, bencinya akan berkurang minimal 50%. Dicoba setelah ini. Pas sholat duhur, jenengan sholat qobliyah, jenengan ba'diyah, antara adzan dan qomat itu kan doa mustajab ya. Lah niku sebut nama orang yang jenengan benci, akan berkurang rasa bencinya. Ini dosis yang paling rendah. Dosis yang pertengahan, gapil napa ewet napa susah Bu? Mudah atau susah Bu? Ini sih kira-kira diamalkan. Nah ini sudah diam semuanya. Mudah insya Allah dipaksa, betul apa? Urip gur pisan dipaksa. Biar kita itu meninggal dunia dalam keadaan qalbun salim, atine resik, empun boten enten tanggungan kita kepada saudara kita sesama muslim. Itu obat yang pertama. Itu pun ibu-ibu sudah merasa kesusahan kayaknya. Bapak-bapak kira-kira bisa nggak? Ya, insya Allah bisa ya. Ya, Ustadz Aksa insya Allah bisa ya. Insya Allah. Ustadz bisa ya. Insya Allah. Baik. Ya, Ustadz. Yang bapak-bapak memang masya Allah ya, sepertinya capek semuanya. Baik. Itu obat yang dosis pertama. Obat yang dosis kedua. Obat yang dosis kedua adalah, kalau tadi yang pertama mendoakan, yang kedua adalah membantu, ngerewangi, menolong. Saya suka mencontohkan kalau ke santri di pondok. Pernah ada santri datang ke saya, Ustadz saya benci sekali sama dia Ustadz. Kenapa kamu benci sama dia? Dia ranking 1. Dia disayang sama Ustadz, hafalannya banyak, setiap bulan kiriman uangnya itu banyak, jajan terus. Lah saya ranking enggak, hafal susah, uang sedikit. Benci sekali saat saya melihat dia jawab pertanyaan. Oke, tak kasih obat biar gak benci, mau gak? Mau Ustadz. Apa obatnya? Kalau dia punya baju kotor, antum cucikan. Kalau dia punya baju kotor, antum cucikan. Kalau dia nggak punya pulpen, antum pinjemi. Kalau dia misalkan lagi antrinya antum buat dia. Berani nggak antum? Kuat nggak antum? Oh berat sekali Ustaz. Wong dia ngomong aja hati saya panas, apalagi mencucikan. Ya. Tapi kalau jenengan mengamalkan itu, bencinya akan sembuh. Dan hilangnya benci adalah kebahagiaan. Hatinya itu enteng, hatinya ringan, bahagia, gak punya kebencian kepada siapapun. Ya, di dalam kitab Syiar A'lamul Nubala, kitab biografi para ulama-ulama salaf, dikisahkan ada seorang ulama yang meninggal dunia. Kemudian setelah ayahnya meninggal dunia, anak ulama tadi bermimpi pas tidur melihat ayahnya di surga. Padahal ayahnya itu seorang ulama, tapi ibadahnya itu gak kelihatan banyak, ibadahnya biasa. Tapi pas mimpi anaknya melihat ayahnya masuk surga. Kemudian si anak tadi bertanya, wahai ayahku, sepengetahuan saya, jenengan pas hidup ibadahnya biasa seperti umumnya orang yang lain, gak spesial amat. Kenapa kok jenengan bisa masuk surga tanpa hisab?
Ayahnya menjawab, karena saya meninggal tanpa ada rasa kebencian sedikit pun kepada hamba Allah yang mengatakan la ilaha illallah. Saya meninggal tanpa ada kebencian terhadap siapapun yang bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Akhirnya Allah beri ganjarannya tanpa hisab. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu obat yang nomor 2, membantu. Jadi kalau ada orang kita benci, lagi repot, sini saya bantu, sini saya bawakan, ayo bareng saya, ayo nunut sini. Ibu-ibu, kira-kira ini lebih susah atau lebih mudah dari yang pertama? Lebih susah. Sepakat semuanya tanpa perbedaan pendapat, ya. Berbeda dengan jumlah rakaat tarawih, ada yang 20, ada yang 8. Tapi kalau ini semua sepakat susah. Yang terakhir ini dosis yang paling berat, yang paling manjur, tapi diamalkan paling susah. Dan yang ketiga ini hadis Nabi langsung yang memberikan solusinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kamu akan saling mencintai, kebencian akan hilang. Jadi obat yang ketiga, dosis yang tertinggi adalah memberi hadiah. Lah, jenengan yang paling jenengan benci siapa? Beli martabak telur spesial 30.000 dikirim ke rumahnya. Beli bakso 2 porsi, mie ayam 1 porsi 25.000 kirim ke rumahnya. Kalau kita benci banget dengan orang, pengen langsung hilang rasa bencinya, kasih hadiah. Insya Allah kebenciannya akan hilang. Dan ini langsung resepnya Rasulullah, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Apa arti saling mencintai? Hilang iri, hilang dengki, hilang hasad, hilang benci. Ini 3 macam obat penyakit benci. Dan ini juga obat penyakit hasad. Dan ini juga obat penyakit sombong. Dan ini juga obat penyakit iri. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi terkadang kita tidak mengamalkan obat-obat ini, akhirnya yang jadi korban kita sendiri. Hidup kita murung, hidup kita gelisah, kita gak bisa kerja semangat, kita gak bisa khusyuk ibadah. Kenapa? Karena kita terlalu sedih dengan kenikmatan orang lain. Kita terlalu memikirkan urusan orang lain, akhirnya urusan sendiri tidak terlaksana. Nah, itu adalah obat atau penyakit yang kedua, namanya benci. Ada penyakit yang ketiga, yaitu namanya gila popularitas. Sukanya dipuji terus, pamer terus. Saya sedang kajian dengan Ustadz Setio, padahal setelah foto ngantuk. Saya sedang di umroh, saya sedang makan, saya sedang belanja. Itu namanya penyakit gila popularitas. Ini juga penyakit hati. Kalau kita punya penyakit seperti itu, maka hidup kita tidak akan bahagia. Karena bahagia kita tergantung pujian orang lain, ya. Dan ini juga para bapak-bapak, ibu-ibu yang dakwah di media sosial. Kalau kita dakwah karena like, komen, share, maka ketika yang like sedikit kita sedih, ketika yang komen sedikit kita sedih, ketika yang nonton banyak semangat, berarti semangatnya bukan karena Gusti Allah, semangatnya karena manusia. Maka di sini ada nggak ini ibu-ibu yang ikut FD Pro, ada nggak di sini? Ya. Banyak sekarang ibu-ibu, bapak-bapak rela menjual kehormatannya, joget-joget nggak jelas, pamer aurat tidak jelas,
gara-gara ingin mendapatkan like, komen, dan share. Betul gak kesatria ya? Banyak ya seperti itu. Karena penyakit hati gila popularitas. Ya, kita itu buat konten, bismillah, niatnya memberi manfaat orang. Ada yang nonton, alhamdulillah. Gak ada yang nonton juga gak apa-apa. Ya. Penyakit yang keempat adalah cinta dunia. Nah, jadi penyakit yang pertama itu pelit. Penyakit yang kedua benci. Penyakit yang ketiga cinta popularitas. Penyakit yang nomor 4 adalah cinta dunia. Nah, ini penting. Hadirin dimuliakan Allah. Tidak semua dunia itu tercela. Dunia itu ada 4. Dunia itu ada 4. 1 tercela, 3 terpuji. Dunia itu ada 4, yang tercela hanya 1 saja. Yang 3 semuanya akhirat terpuji dan baik. Ya. Jadi ketika kita mengatakan cinta dunia ini membuat kita sedih, itu cinta dunia yang 1. Tapi ada 3 macam dunia itu yang nilainya surga, nilainya akhirat, nilainya mulia. Jadi mayoritas dunia itu justru malah baik. Tanpa ada dunia kita nggak bisa menyiapkan akhirat, betul nggak? Kalau nggak ada dunia, kita mau menyiapkan amal ibadah untuk masuk surga pakai apa? Justru karena ada dunia kita bisa masuk surga. Kalau nggak ada dunia kita nggak bisa masuk surga. Jadi 4 macam dunia. Yang pertama, mencari dunia agar tidak menyusahkan orang lain. Ini nilainya adalah surga dan ibadah. Antum panjenengan lihat orang selain ibadah, sholat 5 waktu dan puasa, dia isinya kerja. Kita nggak boleh mengatakan dia cinta dunia, jelek, itu nggak boleh. Hati dia bisa jadi dia mencari dunia agar dia tidak menyusahkan orang lain, agar dia tidak minta-minta ke orang lain. Kenapa kamu mencari dunia? Kenapa kamu kerja? Agar saya tidak minta ke orang lain. Ini nilainya akhirat. Ini surga. Ini ibadah. Ini amal soleh. Itu dunia yang pertama. Dunia yang kedua, mencari dunia untuk menjaga kehormatan diri kita. Kenapa kamu nyari uang terus padahal kamu sudah kaya? Karena saya ingin menjaga kehormatan saya, istri saya, dan anak-anak saya. Saya dan anak saya nggak boleh minta-minta. Makanya saya mencari dunia. Ini nilainya akhirat. Ini nilainya surga. Ini nilainya ibadah. Yang ketiga, mencari dunia untuk wasilah ibadah. Kenapa kamu mencari dunia terus? Biar saya bisa sekolah sampai S3. Biar saya bisa ngaji. Biar saya bisa baca kitab. Biar saya bisa ngapal Quran. Biar saya bisa zakat. Biar saya bisa sedekah. Biar saya bisa haji. Ini nilainya akhirat. Ini nilainya surga. Salah satu doa Kiai kami, Kiai Haji Hasan Ahmad Sahar, pendiri Pondok Gontor, dan Kiai Haji Imam Zarkasi, beliau mengatakan ke kita, ke para santrinya, wahai anak-anakku, jangan kamu berdoa jadi orang kaya. Berdoalah biar kamu jadi orang yang ahli zakat. Karena orang yang ahli zakat kan mesti kaya, tapi kaya yang soleh. Ya, jadi kalau berdoa, ya Allah jadikanlah kami ahli zakat, jadikanlah kami ahli sedekah, sehingga ketika kaya, kayanya yang soleh. Jadi dunia yang ketiga adalah dunia untuk wasilah akhirat, wasilah ibadah. Itu dunia yang mulia. Jadi ada 4 macam dunia, yang 1 sampai 3 semuanya mulia, semuanya pahala, semuanya baik, dan semuanya akhirat. Nanti jangan bisa baca di buku ini di halaman 25. Ya. Yang dunia tercela hanya 1, yang nomor 4. Mencari dunia karena dunia itu sendiri. Contoh, Mas, kenapa kamu nyari uang? Karena saya suka melihat uang warna merah. Jadi karena suka uang itu sendiri. Kenapa
Kenapa kamu mengumpulkan emas? Saya suka melihat emas. Saya suka warna kuning emas. Ya jadi saya suka emas itu sendiri. Itu yang tercela. Mencintai dunia karena dunianya itu sendiri, bukan karena sebab yang lain. Itu yang tercela. Itu yang membuat kita pelit. Itu yang membuat kita iri dengan kekayaan orang lain. Bisa jadi ada orang kaya raya tapi tidak cinta dunia. Bisa jadi ada orang miskin tapi cinta dunia. Bisa jadi ada orang miskin tidak cinta dunia. Bisa jadi ada orang kaya raya cinta dunia. Karena cinta dunia itu letaknya di hati. Jadi kalau kita sudah belajar ilmu tazkiyatun nafas, kita bisa menaruh hati kita di tempat yang tepat. Kenapa kamu cari uang? Biar saya gak menyusahkan orang lain. Akhirat. Kenapa kamu nyari uang? Biar saya tidak dihina orang lain dan kita tidak minta-minta. Kehormatan saya terjaga. Akhirat. Kenapa kamu nyari uang? Biar saya bisa sedekah dan zakat. Akhirat. Kenapa kamu nyari uang? Karena saya cinta uang. Itu baru itu neraka. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata cinta dunia itu ada 4 hukumnya. 3 hukumnya ibadah, yang 1 hukumnya maksiat. Ini penyakit yang nomor 4. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, penyakit yang nomor 5 adalah pamer. Ini pamer itu penyakit hati. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mau memakai logika kita, ketika kita dapat rezeki misalkan motor baru, seandainya kita cukup dengan bersyukur, alhamdulillah, itu selesai. Tapi kalau kita pamer, siap-siap pamer, harus foto dulu, harus buat status. Kalau ada yang like kita senang, kalau nggak ada yang komen kita sedih. Nunggu diomongin tetangga, oh kamu ternyata udah sukses ya. Itu kan capek. Padahal kalau kita nggak pamer itu hati kita lebih tenang. Kenapa kita harus pamer? Nanti ada orang yang iri sama kita, orang jadi benci sama kita, orang jadi gak suka sama kita. Kenapa kita harus pamer? Itu kita sedang menambah beban di dalam kehidupan kita. Kita menambah penyakit baru. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah, jangan kita pamer. Itu penyakit hati yang nomor 5. Penyakit hati yang nomor 6, cinta pujian. Ya, ini gampang lah, cinta pujian ini semuanya paham. Like, suka dikomen, ya, suka dibilang, kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali, rumahmu bagus, kerudungmu bagus, pecimu bagus. Ya, ini cinta pujian, penyakit hati. Yang nomor 7 adalah iri dengki. Ini sumber penyakit hati. Jadi kata Imam Ghazali, semua penyakit hati itu sumbernya karena iri dan dengki. Nah, maka yang punya buku bisa dibuka di halaman 39. Nah, ini iri dengki ini kalau di desa ini lebih ngeri daripada di kota. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan al-hasadu mazru'un fil aryaf. Iri dengki itu banyak terjadi di pedesaan. Ya, seperti itu. Maka hati-hati, kita harus menjaga diri kita agar tidak terkena penyakit iri dan dengki. Lah, biar kita terjaga dari iri dan dengki, kita harus menghindari penyebab-penyebabnya. Lah, penyebabnya disebutkan di sini. Ya, ini sebentar, maaf, dibuka di halaman nomor 144. Ya, maaf, nggak jadi 39, di 144. Ya. Penyebab iri dan dengki itu ada 7. Ya. Bagi kita yang hidupnya itu sempit banget karena mudah iri dengan nikmat orang lain, obatnya dan sebabnya akan kita bedah di halaman 144. Yang pertama, kenapa kok kita bisa iri? Permusuhan. Ya, jangan kita suka punya musuh.
lebih baik ngalah, lebih baik positive thinking. Semakin banyak kita punya musuh, semakin sering kita iri dan semakin sering kita dengki. Ini yang pertama, permusuhan. Yang kedua, rebutan perhatian atau rebutan cinta. Ini kita orang tua yang punya anak lebih dari satu, ya. Para orang tua yang punya anak lebih dari satu, jangan sampai membeda-bedakan kasih sayang kita kepada anak-anak kita di depan yang lain. Itu bisa menjadi sebab hasad, iri dan dengki. Nabi Yakub saja yang anaknya itu 12 semuanya nabi, itu ada yang iri dan dengki padahal anaknya nabi. Apalagi kita yang bukan nabi, ya. Bukan nabi, bukan wali, itu bagaimana? Maka salah satu orang ulama salaf mengatakan, ya, nahnu ma'asyiras salaf naqdilu fi auladina hatta fil kubali. Kubal itu artinya cium. Bahkan kita di zaman salaf itu dalam mencium anak pun kita harus adil. Kalau anak laki-laki dicium sekali, yang perempuan sekali. Anak laki-laki dicium 2 kali, yang perempuan 2 kali. Bahkan dalam mencium anak pun harus adil. Kenapa? Karena ketika terjadi rebutan cinta, rebutan perhatian, anak kita nanti saling iri, dengki dan hasad. Nanti kita sudah tua, kita sudah sakit-sakitan, anak kita suka kelahi, nggak rukun, tambah sedih, nanti tensi darahnya naik, nanti gulanya naik, nanti stres, stroke, akhirnya husnul khotimah. Maka hadirin dimuliakan Allah, kita harus adil kepada anak-anak kita, ya. Kalau terpaksa memberikan pemberian ke salah satu anak karena anak kita tuh mungkin sangat membutuhkan, karena sakit, karena butuh, dan anak yang lain gak kita beri, sembunyi-sembunyi, ampun gak sih konangan, karena itu menyebabkan hasad, iri dan dengki. Jadi ini hasad antara anak-anak. Yang di depan para ustadz, para ustazah, kalau mengajar santri dan santriwatinya, jangan pilih kasih. Yang santri pinter disayang banget, yang santri gak naik kelas dibenci banget. Yang santri pinter dikasih Indomie, yang santri gak pinter suruh bersihin WC. Nah, ini membuat iri, ya. Betul nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Kemudian juga, ya ini kalau yang ini kayaknya nggak ada ya. Misalkan ada bapak-bapak yang punya istri 2 atau lebih, ya ini juga harus adil. Karena kalau nggak adil, ini juga membuat perpecahan, peperangan dunia yang ketiga, seperti itu. Tapi di sini nggak ada nih, alhamdulillah. Selanjutnya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang ketiga, kenapa orang hasad kepada kita? Karena kita sombong. Ya, gara-gara kita sombong, orang akhirnya hasad sama kita. Kalau kita suka merendahkan orang lain, kita suka menjelekkan orang lain, oh kamu itu HP-nya jelek, kamu itu gak paham pelajaran, kamu itu gak bisa ngaji, kamu itu utang terus, gak punya uang, malas kerja. Kalau kita suka menghina orang lain, kita suka merendahkan orang lain, maka orang lain akan hasad sama kita. Maka jangan sampai kita sombong, karena itu akan membuat orang hasad. Kemudian yang nomor 4, merasa jabatannya lebih tinggi, lebih mulia. Wah, saya PNS, saya punya gaji pensiun, ya. Kamu swasta nggak jelas, ya itu nggak boleh. Merasa, oh saya ustadz,
saya hafal Al-Quran, kamu ikro aja belum khatam, nggak boleh. Merasa lebih mulia membuat orang hasad dengan kita. Sebab yang kelima adalah pamer atau flexing. Punya tas baru, mereknya apa? Yang buat pamer itu biasanya apa? Apa ibu-ibu merek tas yang buat pamer biasanya? Ya mereknya Eger aja lah. Ya, atau Alto. Ya, atau Ardiles, kayak merek sandal ya. Ya, Hermes. Ya. Kalau Hermes itu gatel ya. Ya. Itu suka pamer itu membuat orang iri sama panjenengan. Ya, akhirnya didatangi tukang pajak. Akhirnya uangnya habis. Ternyata konangan korupsi. Akhirnya dibully orang satu desa. Pas jenengan di penjara nggak ada yang jenguk. Nah itu, maka kita jangan juga pamer atau flexing, karena itu membuat orang hasad dengan kita, iri dengan kita. Yang keenam, yang membuat kita iri dengki itu adalah rebutan jabatan. Maka kalau misalkan ada yang rebutan jabatan ketua yayasan, rebutan jabatan bupati, rebutan jabatan kursi DPR, rebutan jabatan ketua RT, ketua PKK, ketua arisan, ya, ketua ibu-ibu pengajian, jabatan apapun, mulai dari tingkat RT sampai tingkat presiden, yang namanya rebutan jabatan itu membuat iri dan dengki. Ya. Makanya kalau ada jabatan-jabatan, dah gak usah rebutan, ngalah saja. Daripada nanti kita iri, dengki, hati kita sakit. Sebab yang terakhir, kenapa kita iri dan dengki, kenapa kita hasad? Karena kita tamak, kepinginan. Ya. Orang yang kepinginan, orang yang tamak, orang yang tidak bisa menahan keinginan dirinya, dia akan mudah iri. Karena apa? Ketika melihat HP temannya baru, saya pengen HP itu, tapi dia gak punya, iri. Ketika lihat baju temannya baru, ketika lihat sepatu temannya baru, saya pengen punya itu, tapi dia gak punya, akhirnya iri, dengki. Malah naudzubillah, gara-gara iri dan dengki nanti mencuri, korupsi. Ibu-ibu, saya tanya nih sama bapak-bapak, kira-kira yang mencuri uang negara 271 triliun itu pinter atau pinter banget? Ya. Kira-kira sebelum dia korupsi itu kira-kira kaya atau kaya raya? Kenapa kok masih bisa korupsi? Tamak, kepinginan. Ya. Kepinginan. Maka inti hidup adalah menahan keinginan. Jenengan pikirkan, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya, semua kriminal yang ada di dunia, mulai dari mencuri, korupsi, pembunuhan, semuanya, semua kejahatan yang ada di dunia sebabnya satu, tidak bisa menahan keinginan. Semua kejahatan di dunia, mau dari pembunuhan, pembegalan, gangster, geng motor, ya, pelecehan seksual, LGBT, itu sebabnya satu, tidak bisa menahan keinginan. Ya. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah, inti dari ilmu tazkiyatun nafas adalah bagaimana agar kita bisa menahan keinginan kita. Di dalam Islam, ya, Islam mengajarkan dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam, diakhiri dengan la'allakum. Kalau kita mau bisa menahan keinginan, latihan dengan puasa. Ibu-ibu yang rutin puasa Senin Kamis, angkat tangan. Masya Allah, ada 5 orang.
Bapak-bapak yang rutin puasa Daud, angkat tangan. Masya Allah, nggak ada. Ibu-ibu yang rutin puasa 3 kali sebulan. Masya Allah, 1, 2, 3 orang. Yang rutin puasa Daud, nah, tidak ada. Imam Ghazali pernah punya rezeki, pernah punya resep agar dapat rezeki halal gampang. Ini kalau jenengan mengamalkan ini, saya jamin 70-80% mudah mendapat rezeki halal. Minimal kalau kita nggak bisa mengamalkan, anak kita mengamalkan. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang bisa menahan keinginan makanan, keinginan pakaian, keinginan kendaraan, dan keinginan minuman, dimakan, minum, pakaian, kendaraan, maka dia tidak akan kesusahan mendapatkan rezeki yang halal. Itu kuncinya. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang bisa menahan keinginan makan, keinginan minum, keinginan pakaian, keinginan kendaraan, ya, atau rumah, maka dia akan mudah dapat rezeki yang halal. Apa maksudnya? Maksudnya kita cukup dengan HP yang sederhana, makanan yang secukupnya, nggak harus merek ini, merek itu. Yang kita cukup butuhkan itu yang kita beli. Kalau yang lebih dari kebutuhan nggak kita beli, itu akan mudah mendapatkan rezeki yang halal. Jadi intinya hidup adalah menahan keinginan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya penyakit hati yang nomor 8 adalah malu bertanya tentang urusan agama. Ini juga penyakit hati. Malu bertanya tentang urusan agama. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya itu sudah gak sholat bertahun-tahun, tapi karena menurut saya yang penting itu tobat, maka saya nggak ulangi sholat saya dulu. Udah, karena saya udah tobat ya sudah. Akhirnya dia bertahun-tahun itu nggak sholat dan tobat, tetapi nggak mengganti sholat yang dia tinggalkan. Padahal kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, kita harus mengganti sholat kita. Nah, karena dia malu bertanya, akhirnya dia nggak tahu, meninggalkan sholat tapi tidak mengganti sholat. Ada seorang ibu-ibu janda. Saya kan janda Ustaz, saya nikah nggak perlu pakai wali, saya nikah sendiri nggak apa-apa. Akhirnya dia menikah janda tanpa memberitahukan ayahnya. Kamu udah nikah? Sudah. Kenapa kamu nikah tanpa memberitahu ayahmu? Kan saya janda. Padahal hadisnya Nabi, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah yang sah kecuali harus dengan wali. Gara-gara dia malu bertanya atau gak mau bertanya, akhirnya dia nikah tanpa wali, nikahnya tidak sah. Padahal kalau nikah tidak sah, itu maka konsekuensinya hubungannya menjadi haram atau minimal syubhat. Nah ini, maka penyakit hati yang nomor 8 adalah malu bertanya tentang urusan agama. Maka sejak sekarang ini, biar nanti majelisnya hidup, jika ada pertanyaan silahkan sejak sekarang boleh menulis di kertas atau menyiapkan pertanyaannya, nanti langsung bicara juga boleh. Nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab biar tidak ngantuk ya. Silahkan bertanya apapun boleh, tentang kitab boleh, tentang fikih boleh. Intinya kalau bisa saya jawab, kalau enggak nanti enggak saya jawab. Yang jelas bertanya dulu ya, seperti itu. Boleh disiapkan sejak sekarang. Baik, ini penyakit hati yang nomor 8. Penyakit hati yang nomor 9 adalah takut miskin. Ingat, takut miskin, bukan miskin, tapi rasa takut miskin. Bisa jadi ada orang miskin tapi gak takut miskin. Bisa jadi ada orang kaya tapi takut miskin. Lah, rasa di hati kita, kita takut fakir, kita takut miskin, itu penyakit hati. Sebabnya apa? Sebabnya kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kita nggak percaya
bahwa Allah akan membukakan rezeki bagi kita. Ibu-ibu yang hadir di sini yang umurnya 60 tahun ada? Baik. Bapak-bapak umurnya 50 tahun? Bayangkan, kita 60 tahun, 50 tahun hidup di muka bumi sampai detik ini, alhamdulillah gak kelaparan. Alhamdulillah makan ada. Alhamdulillah minum ada. Oksigen gak pernah pakai tabung. Alhamdulillah. Baju kita ada. Alhamdulillah. Saudara kita di Palestina, baju hanya satu, makanan seminggu sekali, sehari sekali, gak mesti 3 hari sekali kadang. Kita setiap hari ada selama 60 tahun. Itu rezeki dari siapa? Kok kita masih berburuk sangka dan takut miskin? Itu berarti kita kurang ajar sama Allah SWT. Wong kita sudah 60 tahun, alhamdulillah gak pernah kelaparan. Alhamdulillah gak pernah kehausan. Alhamdulillah gak pernah beli oksigen. Alhamdulillah pakaian selalu ada. Alhamdulillah tidur selalu selimutan dengan selimut yang tebal. Alhamdulillah. Kok kita masih takut dengan Allah, suudzon dengan Allah? Maka ini adalah penyakit hati. Bisa jadi kesedihan kita selama ini bukan karena kita gak punya uang, gak punya rezeki, karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada HP zaman sekarang mahal sekali, namanya iPhone 17 Pro Max 2 tera ya. Berapa itu harganya Ustaz? 26 juta. Sekarang saya tanya, yang mahal iPhone-nya itu atau mata kita? Mata kita. Yang mahal iPhone-nya itu atau telinga kita? Bayangkan jenengan punya iPhone 26 juta, matanya buta, telinganya tuli. Halo, kamera nggak bisa. Yang mahal mata kita, yang mahal telinga kita. Bayangkan jika Allah menciptakan telinga kita itu dijubur, sehingga kalau mau ngangkat telepon, assalamualaikum. Artinya yang mahal itu telinga kita, mata kita. Kita ini makan itu yang mahal merek makanannya atau lidah kita? Lidah kita. Bayangkan kalau kita nggak punya lidah, mau makanan itu merek yang termahal, steak yang 1 porsi 5 juta, kalau nggak ada lidah sama gigi, enak nggak? Nggak enak. Maka terkadang kesedihan itu karena kita tidak pandai bersyukur. Ya. Ada seorang santri, seorang siswa, murid, itu giginya itu dikasih kawat. Apa namanya itu? Behel. Harganya berapa nak? Behelnya itu 10 juta. Bayangkan kalau nggak ada giginya, mau behel apa? Berarti yang mahal apa ya? Giginya. Bayangkan. Ini skincare. Pupur, ya, pupur. Siapa yang buat bibir ini stabilo, ya, Liven, pupur, Liven, skincare, ya, bedak. Mahal nggak itu? Ada nggak yang jutaan? Ada, sampai disuntik sedot lemak, ya. Kira-kira kalau nggak ada kulitnya bisa nggak ukuran? Berarti yang mahal apanya? Kulitnya. Ya. Baju, merek baju yang paling mahal untuk ibu-ibu apa? Gamis apa yang paling mahal? Apa mereknya? Apa Ustaz Firsan? Ya, saya nggak tahu ya. Ya, itulah yang penting. Misalkan kulit kita gudikan gatel, kira-kira penak nggak dipakai? Berarti yang mahal apa? Kulit. Yang mahal kulit kita, yang mahal gigi kita, ya. Ada ibu-ibu yang masih 40 tahun, 50 tahun, atau mbak-mbak masih 20 tahun, rambutnya disemir, warnanya meling-meling, semirnya luaran. Bayangkan kalau botak gundul, saya disemir, apanya yang disemir? Mau disemir lah dikira mau gendeng.
yang mahal rambut kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ternyata kita itu kalau pintar syukur, itu kita orang paling bahagia di dunia. Ya Allah, ya. Kalau kita paling syukur, kita orang bahagia di dunia. Bayangkan tangan kita ini, ya, kalau yang akhwat, yang muslimah, kukunya dikasih pewarnanya yang bagus, warnanya yang kalau kena mata silau. Tapi kalau nggak punya kuku atau nggak punya jari, kira-kira pewarnanya mau dipakai bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Jadi yang diri disebut Allah SWT, ternyata seni bahagia itu adalah bagaimana mensyukuri nikmat yang ada. Maka penyakit yang nomor 9 adalah takut miskin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, setelah kita nyebutkan 10 penyakit, nanti pertanyaan. Jadi kita istirahat dengan bertanya, ya, biar ada dialog interaktif. Maka disiapkan penyakit yang ke-10, ya, adalah penyakit menjual agama atau menjilat. Nah ini kita yang para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama, para masyayikh, guru-guru, para pejabat, jangan sampai menjual agama kita untuk dunia, meninggalkan syariat untuk dunia, rela membuka rambut hanya untuk live di YouTube, di TikTok, rela membuka aurat hanya biar videonya ditonton jutaan orang. Kasih tahu ini ke duriah-duriah kita, kasih tahu ini ke anak-anak kita, kasih tahu ini ke murid-murid kita. Jangan sampai kita menjual agama kita, meninggalkan kehormatan kita, harga diri kita hanya untuk ditonton di media sosial, ya. Karena mudahana atau menjual agama ini merupakan penyakit hati, berarti tauhid dia lemah, yakin dia kepada Allah lemah, dia melakukan sesuatu hanya untuk apresiasi manusia. Baik, ini sesi pertama. Monggo Ustadz Harso bisa untuk menggerakkan para ibu-ibu, bapak-bapak untuk bertanya. Silahkan. Yang bertanya akan saya kasih buku. Ayo. Yang bertanya akan saya kasih buku. Boleh ya dibagi satu-satu ya? Siap. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sesi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, Ustaz, ini pertanyaan sebenarnya sudah lama ingin Anda tanyakan, cuma baru kali ini insya Allah kesempatan Anda bisa bertanya. Ini ketika dulu santri, gitu. Nah, apakah termasuk penyakit hati ya? Contoh misalkan di kamar kita, satu kamar itu dulu nyantri di mana? Di Bogor. Oh, di Bogor. Nah, di satu kamar itu kita bersama orang-orang yang masya Allah ya, ada yang lebih pintar dari kita dan lain-lain. Namun di satu kondisi kita melihat teman kita ini, mohon maaf Anda sebut sedikit saja ya, sholat subuhnya jam 7 misalkan. Kemudian dalam prestasi agama masya Allah ya, Al-Quran dan lain-lain gitu. Nah, apakah termasuk ini ya, termasuk penyakit hati? Karena biasanya bertanya ke beberapa orang, gimana sih orang yang sudah hafal 30 juz misalkan, tapi sholat subuhnya jam 7 gitu. Apakah itu termasuk contoh? Apakah itu termasuk hal yang baik untuk ditiru misalkan gitu? Apakah itu termasuk dosa? Sedangkan Anda nggak menyebutkan namanya gitu. Kemudian seseorang ini dia memiliki prestasi yang masya Allah ya, bersanad juga. Kemudian mengajar di mana-mana. Namun itu satu kondisi yang anak
sampai sekarang bertanya-tanya gitu. Mengapa sholat subuhnya jam 7? Dan bahkan itu dalam waktu sepekan itu sering terjadi. Dalam artian mungkin persentasenya misalkan 7 hari, itu 5 hari yang nggak sholat subuh di masjid, yang 2 hari ini karena jadwal imam seperti itu. Nah, Anda sering bertanya ke seseorang bagaimana sih seperti ini, kondisi seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin Ustadz ada satu Oke, bagus ya. Baik, sudah. nah sudah. Baik, saya akan menjawab, ini pertanyaan bagus ya. Bagaimana? Pertama saya akan menjawab, Ustadz siapa nama tuh? Qori. Ustadz Qori itu, apakah Ustadz Qori yang selalu mempertanyakan hal ini itu adalah sebuah penyakit hati atau bukan? Ya kan? Yang pertama itu dulu kan. Baru nanti saya jawab hukum orang tadi. Oke. Ya. Misalkan kita punya teman, terus teman kita itu kayak ada yang aneh, terus kita selalu mempertanyakan, ini orang ini gimana sih seperti ini? Nah, apakah itu termasuk penyakit hati? Ya. Kalau kita mempertanyakan itu, memang ingin tahu hukumnya, tanpa kita menyebutkan nama orang, tanpa kita menyebutkan siapa dia, itu hal yang mulia. Karena itu termasuk tidak malu bertanya tentang urusan agama. Itu hal yang bagus. Bertanya, memang pengen tahu hukumnya apa, terus solusinya apa, terus sikap saya bagaimana, itu bagus. Itu gak dosa, bahkan itu pahala. Tetapi kalau kita bertanya, ini yang kedua, dengan hati, di hati ada rasa benci terhadap dia, rasa benci, suudon yang berkelanjutan, yang terpendam. Ada suudon yang terpendam, itu penyakit hati. Itu penyakit hati. Yang ketiga, kalau disertai dengan menyebutkan nama orang dan alamat sehingga mereknya jelas, itu juga maksiat lisan, namanya ghibah. Jadi keadaan pertama itu baik, keadaan kedua suudzon itu buruk, keadaan ketiga ghibah itu buruk. Ya, ini berkenaan dengan bagaimana kalau kita seperti itu kepada teman kita, yang memang kita lihat dia itu ada keanehan-keanehan. Nah, itu hukumnya ada 3, saudara. Yang pertama baik, yang kedua buruk, yang ketiga buruk. Terus sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang sengaja meninggalkan sholat di luar waktunya? Atau pertama, bagaimana hukum orang yang sholat di luar waktu? Subuh itu kan waktunya jam 4 sampai jam 5 atau sampai jam 5:15. Karena waktu subuh itu habis dengan terbitnya matahari. Apa hukum orang yang sholat subuh jam 7? Ya kan? Sementara jam 7 itu adalah waktu duha ya. Jelas namanya jam 7 sudah terbit matahari. Bahkan kalau di Boyolali sudah panas. Kalau di Pelausan masih dingin atau udah panas? Panas, sama saja ya. Berarti kita sama lah. Gak ada yang lebih. Tapi Boyolali lebih sih, karena menghasilkan susu segar. Seperti itu. Sini juga atau tidak? Tidak ya. Baik. Apa hukum sengaja mengeluarkan sholat dari waktunya? Pertama, kalau karena ketiduran, dalam arti nggak sengaja, jadi dia nggak sengaja bangun jam 7, ketiduran, dan dia memang nggak ada yang bangunkan, maka itu dimaafkan. Tapi kalau sengaja, sudah bangun jam 4, tidur lagi, itu sengaja. Sudah ngelilir dengar adzan, mandi dulu, itu sengaja. Karena sudah bangun, itu fasik, dosa besar. Cara tobatnya bagaimana? Harus mengqadha sholat dan tobat nasuha, menyesali. Nah, gitu ya. Jadi hukumnya yang pertama itu tidak sengaja ketiduran, nggak sempat lilir, memang bangunnya jam segitu dan langsung sholat, itu dimaafkan. Yang kedua, sengaja, ya, sengaja itu fasik dan dosa besar, harus mengganti sholatnya dan taubat nasuha. Taubat nasuha itu rukunnya 1, rasa menyesal, dan rasa menyesal tepatnya di hati. Kalau nggak ada menyesal, dosanya nggak diampuni, walaupun dia sholat sunnah 1000 kali. Seperti itu, gitu. Terima kasih, gitu ya.
jawaban dari kami semoga bermanfaat. Monggo pertanyaan selanjutnya. Tadi selain kertas ibu, yang tadi yang sudah saya tunjuk, Yang tadi ibu di depan, ibu di depan sini. ibu pakai kertas tadi. Ibu pakai kertas. Ya. Oh, maaf bu, sebentar ya. Bentar, lihat di depan dulu ya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, saya pernah dapat ilmu kalau kita berbuat salah kepada sesama makhluk itu kita istilahnya wajib meminta maaf. Kalau kita berbuat maksiat atau dosa kepada Allah, kita hanya istighfar. Nah, yang saya tanyakan kalau kita berbuat salah kepada sesama makhluk dan kita nggak berani meminta maaf karena malu atau karena kecewa atau gimana? Bagaimana cara-caranya, trik-triknya agar kita dimaafkan? Baik, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Bagaimana cara tobat ketika maksiat itu berkenaan dengan harta orang lain atau kehormatan orang lain? Seperti pernah mengambil uangnya, seperti pernah menyakiti hatinya, seperti pernah memfitnah. Itu kan gak cukup hanya taubat kepada Allah. Taubat yang pertama harus menyesali itu dosa, itu jelas. Itu kita minta maaf kepada Allah. Taubat yang kedua harus menghalalkan, menjadikan dia ridho terhadap kita. Nah, menjadikan ridho itu caranya bagaimana? Kalau itu terkait dengan uang, mengembalikan uang. Misalkan pernah mencuri, tapi dia takut kalau mengembalikan malah tahu kalau dia mencuri. Dia yang dicuri itu nggak tahu. Tapi dia taubat, dia seorang pencuri, dia taubat dan dia pengen mengembalikan uangnya. Dan kalau dia mengembalikan, Assalamualaikum, tok. Ya mau apa Pak? Saya mau mengembalikan uang. Loh kenapa? Kamu nggak utang sama saya? Saya dulu mencuri uang Bapak. Itu adalah kelahi. Cara mengembalikannya, kalau uang taruh di rumahnya tanpa harus tahu nggak apa-apa. Lewat orang ketiga, lewat siapa, yang penting uang itu sampai ke orang, nggak harus tahu dari kita. Itu kalau berkenaan dengan uang. Yang kedua, kalau berkenaan dengan kehormatan, seperti pertanyaan ibu tadi, minta maaf, ada rasa riko, ada rasa malu, takut kalau minta maaf malah jadi tahu kalau kita pernah ghibah dia, pernah fitnah dia, pernah menjelekkan dia. Ya, pertama dipastikan dulu, kalau memang kita mampu minta maaf, maka kita minta maaf. Tapi kalau memang kita sudah mikir berkali-kali, ini kayaknya kalau saya minta maaf, ini nanti dia akan marah, malah hubungan saya nggak baik. Itu caranya ada dua. Yang pertama, mendoakan dia. Yang kedua, sedekah dengan niat pahalanya dikirim ke dia. Nah itu, kalau kita takut, kalau minta maaf langsung, silakan. Ini hadiah juga. Masya Allah, banyak sekali hadiahnya. Ya, ini harusnya yang bertanya nanti nggak apa-apa Ustaz, dikasih nggak apa-apa nanti. Ya, karena ini kalau nggak dikasih nggak ada yang kebagi nanti. Ya, baik. Ini saya melobi Ustadz Harso biar yang bertanya dapat hadiah semuanya. Ya, baik. Jadi kalau kita takut untuk minta maaf langsung karena menyebabkan permusuhan yang lebih dalam, lah mendoakan dengan nyebut nama dia plus sedekah dan pahalanya dikirim ke dia. Bagaimana caranya? Contoh, ini ada kotak amal, ini ada uang 10.000 misalnya, saya masukkan ke sini, kemudian ya Allah saya hadiahkan pahalanya untuk orang itu. Udah gitu, dibatin kayak gitu nggak apa. Ya, jadi uang nominalnya bebas karena ini berkenaan dengan kehormatan ya. Tapi kalau berkenaan dengan uang, kita pernah mencuri uang orang 1 juta misalkan, atau kita pernah utang 1 juta, pernah ngebon, ya mesen roti di Ana Bakery, ngebon 1 juta sampai Mas Rian lupa, ya, terus mau nyarutang malu misalkan, ya titipkan ke orang lain. Ini ada uang dari hamba Allah nggak mau tahu, yang penting sampai nggak ada masalah. Atau kita utang ke orang tapi orangnya sudah nggak ada, udah meninggal, nggak tahu di mana, pergi jauh pindah rumah, kita mau kembalikan ke siapa nggak tahu, nggak kenal siapa. Berapa? 1 juta. Masukkan ke kotak amal, sedekah, pahalanya untuk orang yang dulu kita pernah ngutangi kita. Nah
Nah, itu cara taubat baik uang ataupun kehormatan apabila kita tidak bisa menemukan orangnya atau menemui orangnya karena takut akan bahaya yang lebih. Gitu Bu, bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, soal selanjutnya. Gak apa-apa, banyak gak apa-apa. Sebentar Bu, yang ini dulu ya. Moga yang tadi. Ketiga, jenengan ya. Yang ketiga yang belakang kayaknya, lebih dulu yang belakang. Oh, Ibu itu. Ah, itu sedang apa Ustaz? Ya, Ibu yang belakang. tadi yang paling belakang tadi yang sudah saya tunjuk. Yang sudah saya tunjuk. Sementara saya batasin 4 dulu ya. Nanti kalau tanya semuanya, wah. Enggak apa-apa Ustaz. Oh, enggak apa-apa. Lanjut. Malah justru kalau bertanya ini ilmunya sesuai dengan masalah yang dia hadapi. Berarti nanti sampai asal tenang gitu. Tapi ya sampai waktu yang ditentukan. Baik, Apa-apa? Ibu. Banyak gak apa-apa? Ya, silakan yang keempat, yang ketiga tadi. Silakan. Mic-nya sudah pegang. Salam. Oke, bagus. Nih, bagus sekali. Bapak-bapak, dengar ya pertanyaan ibu-ibu tadi. Kenapa Allah sering menyebutkan di dalam Al-Quran kita? Padahal Allah satu. Ini pertanyaannya. Pertanyaan bagus, luar biasa. Ini pertanyaannya tentang akidah. Ya. Jadi Allah kan sering, misalkan inna anzalna hadzal qur'ana, inna anzalna, sungguh telah kami turunkan. Allah satu. Kenapa kami? Nah, ini kaidah dalam bahasa Arab berbeda dengan kaidah bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kalau ada kata kami artinya adalah dua lebih. Dalam bahasa Arab kami itu namanya nahnu. Artinya bisa dipakai untuk dua. Pertama, dipakai untuk orang yang banyak. Yang kedua, dipakai untuk satu orang yang punya jabatan tinggi. Dalam bahasa Arab, kalau ada presiden bicara, dia mengatakan kami atau nahnu, padahal presiden cuma satu. Gak ada masalah, karena presiden jabatannya tinggi. Jadi di kaidah bahasa Arab, kami artinya ada dua, orang banyak atau orang satu yang punya kedudukan tinggi. Jadi tidak ada masalah dengan arti. Kenapa banyak orang Indonesia itu yang mempersoalkan itu? Karena orang Indonesia memakai logika bahasa Indonesia. Padahal di logika bahasa Arab, orang satu kalau berbicara di bawahannya juga mengatakan kami atau nahnu. Gitu gak Ibu gak? Nah itu, baik, terima kasih. Silakan yang sampingnya. Ya, ini dulu. Yang ke ya. Silakan. Bentar ya Bu ya. Sudah saya tunjuk tadi yang Ibu ini dulu. Biar sesuai urutan 4 penanya dulu, baru nanti dilanjutkan ke 50 penanya berikutnya. Gak apa-apa, yang banyak gak apa-apa. Nanti kalau habis kita lanjutkan lagi materinya kalau waktunya masih. Baik Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan penyakit yang ke-8 tadi adalah malu bertanya tentang urusan agama. Dan contohnya, jika sengaja meninggalkan sholat dengan secara sengaja maka harus menggantinya. Saya ingin tahu cara menggantinya. Jika orang itu meninggalkan sholat bertahun-tahun, cara menggantinya bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau orang itu meninggalkan sholat bertahun-tahun dan dia muslim, ya artinya dia orang muslim yang tidak sholat bertahun-tahun. Karena kalau misalkan dia kafir kan memang gak sholat ya, jadi tinggal syahadat sudah. Tapi kalau dia muslim, bagaimana cara mengganti sholat yang sudah dia tinggalkan bertahun-tahun? Caranya adalah nyicil. Misalkan nyicil, mengangsur. Jadi misalkan dia sudah meninggalkan sholat 1 tahun, ya 1 tahun itu kan kalau sehari 5 sholat, 1 tahun itu adalah 365 hari. Berarti sejumlahnya kita hitung pakai kalkulator ya, 5 sehari itu 17 rakaat ya.
17 rakaat kali 365. Jadi 6.205 rakaat. Ini sedikit ini, perhatikan. Caranya gini, biar orang nggak takut. Caranya, Pak, kamu sehari itu kan ada kerja. Paling itu kerja lah, yang paling wajib kan kerja. Selain waktu kerja, ya, waktu kosong itu silahkan dipakai untuk mengganti. Mengganti apa? Mengganti sholat, ya, mengganti sholat. Dicicil semampunya, nggak apa-apa, semampunya nggak apa-apa. Lah terus mengganti sholatnya, waktunya kapan, sholat apa dulu, bebas. Mau subuh, duhur, asar, maghrib, isya boleh. Mau subuh fokus subuh dulu boleh. Mau duhur dulu semua boleh. Bebas, apapun caranya, waktunya kapan, duhur di pagi, subuh di malam, di tahajud, karena mengganti sholat itu waktunya kapan saja. Nah, misalkan dia saya mampunya waktu kosong saya itu sehari 1 jam saya pakai untuk mengqadha, ya nggak ada masalah. Subuh, kemudian subuh, niatnya saya sholat subuh 2 rakaat qadha, saya sholat duhur 4 rakaat qadha, seperti itu. Caranya dicicil semampunya. Jikalau dia meninggal dunia dan belum sarutan, dia nggak dosa karena mampunya seperti itu, sudah usaha, gitu ya. Jadi seperti itu, gitu Bu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Sebelum dilanjut pertanyaan, sebentar. Yang Pak tadi, Mas pengen hadiah buku atau roti? Buku. Mana Ustaz Fuad? Ibu tadi mau hadiah buku apa roti? Buku. Masya Allah. Ibu? Buku. Yang belakang tadi yang penanya, buku atau roti? Buku. Baik, 1, 2, 3, 4 buku. Masih ada berapa Ustaz bukunya? Bukunya ada banyak, tapi ini 4 cukup. 4 ya. 4 penanya pertama dapat hadiah buku, nanti bisa diambil ke panitia. Baik. Ustadz, untuk masukan aja. Tadi untuk beliau Ustadz, istrinya tadi sudah beli buku. Mungkin bisa hadiah yang lain saja supaya istrinya sudah dapat ganti ya. Tadi Ustadzah Ais sudah beli tadi. Oh, buku mau dikasih orang lain, boleh nggak? Boleh. Baik. Baik, penanya berikutnya tadi sudah ibu-ibu, bapak-bapak lagi. Ada mau nanya Bapak? Angkat tangan. Silakan. Satu penanya dulu. Nggak ada? Nggak ada. Saya lemparkan ke ibu-ibu. Iya. Ibu dulu dari tadi ya. Sampingnya sampingnya ya. Silakan bertanya. Ini saya baca setelah penanya ya. Baik, ya. Ada 2 tadi yang bisa. Ibu Sri tadi mau Bu Sri tadi mau. Boleh, monggo silakan. Satu penanya dulu. Monggo Bu Sri. Ibu panitia ya Bu ya? Panitia. Baik. Oh, panitia juga. Mau buku juga? Oh iya udah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Alhamdulillah. Mohon izin kami minta ilmunya Ustaz. Ini berkenaan dengan penyakit hati, takut atau sedih. Alhamdulillah sehari-hari saya secara pribadi berkaitan dengan anak-anak, ya, titipkan Allah untuk mengasuh keseharian. Bagaimana tipsnya untuk senantiasa bersyukur dengan istiqomah setiap detiknya? Karena kita dikasih amanah titipan Allah, anak yang istimewa. Karena anak istimewa itu yang saya rasakan adalah ya setiap detiknya adalah ujian. Nah, untuk kita selalu bersyukur dengan kenikmatan Allah yang Allah kasih ini, bagaimana tipsnya? Nah, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang tips dan amalan biar kita bersyukur. Jadi pertama, ibu-ibu semuanya hadirin, bersyukur itu adalah skill. Dia bukan sekedar ilmu. Belum tentu kita membaca buku tentang syukur terus bisa syukur. Syukur itu skill, karena dia adalah rasa, dia adalah sebuah refleksi hati yang mana tidak bisa tiba-tiba muncul. Dia adalah kebiasaan yang selalu diasah, akhirnya dia menjadi sebuah habit yang akhirnya kita bisa membiasakan. Jadi syukur itu skill. Ya, skill sebagaimana skill memanah, skill naik kuda, bela diri, tangannya bisa refleks menangkis serangan. Syukur itu juga skill. Nah, bagaimana biar syukur itu menjadi skill? Nah, ini
izinkan saya berbagi. Jadi ada syukur, ada ingat Allah, ada sabar, ada ridho, menerima takdir. Itu tidak bisa kita menghadirkannya kalau kita hanya ya Allah jadikan saya bersyukur, ya Allah jadikan saya orang ridho. Harus setiap hari kita punya waktu minimal 15 menit. Minimal 15 menit. Kapan 15 menit ini? Paling baik sebelum subuh, jam 3:30, jam 4 sampai 4:30. Kalau nggak bisa sebelum subuh, setelah subuh sampai 5:30 atau jam 6. Kalau nggak bisa setelah subuh, antara maghrib dan isya, badan maghrib sampai isya. Kalau nggak bisa antara maghrib dan isya, sebelum tidur. Pilih salah satu saja. Sisakan waktu 15 menit. Kenapa saya katakan 15 menit? Karena itu minimal. Kalau jenengan sudah terbiasa, bisa ditambah setengah jam. Kalau bisa membiasakan ini setahun, bisa ditambah 45 menit. Yang penting jangan terlalu semangat, karena biasanya terlalu semangat itu nanti akan putus. Saya katakan 15 menit saja ya. Biasakan 15 menit sehari duduk menyendiri dalam keadaan sudah wudhu, gelar sajadah di tempat yang sepi di rumah panjenengan, bisa di kamar, bisa di pojok, bisa di musola rumah. Jangan ada HP, jangan ada cemilan, jangan sambil nyemil. Hidup suami dijauhkan. Ya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan zikir, nyebut nama Allah. Satu macam zikir saja yang menjadi favorit jenengan. Contoh favorit jenengan zikirnya Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ulangi saja Allahu Akbar, ingat nama Allah, sambil siapkan buku tulis, sebut nikmat yang sudah Allah berikan di hari ini. Apa ke kita? Seperti itu. Itu seni agar ridho, agar syukur. Harus ditulis. Karena saya pernah mempraktekkan, kalau nggak ditulis, banyak godaan setan membuat kita nggak fokus. Misalkan Allahu Akbar, ya Allah hari ini masih bangun, saya belum mati. Allahu Akbar, hari ini saya masih sehat, tetangga saya stroke. Allahu Akbar, hari ini saya makan, tetangga saya baru datangi debt collector. Allahu Akbar, hari ini suami saya masih hidup, kemarin tetangga saya suaminya bunuh diri. Saya punya tetangga dusun saya di Temanggung sana, suami itu sekelas sama ibu saya, bunuh diri suaminya, sehat, kuat, umur 65, petani kuat, bunuh diri gara-gara dimarahin istrinya. Dimarahin, kamu tuh gak kerja di rumah terus. Akhirnya bunuh diri di kebun bambu di samping rumah kami itu. Kemudian istrinya itu tahu kalau suaminya itu teman ibu saya. Istrinya itu minta maaf, ya Allah saya merasa bersalah gara-gara saya marahi tadi pagi. Dia bunuh diri, dimarahi sama istrinya. Kamu itu serabutan, kenapa hari ini gak kerja? Bunuh diri, tetangga saya. Lah, silahkan duduk, gak usah pakai doa yang sulit, gak usah pakai zikir yang panjang. Satu zikir yang pendek yang paling jenengan suka. Karena saya yakin biasanya ibu-ibu itu punya zikir favorit. Ada yang sholawat, ada yang subhanallah, ada yang pilih satu saja, sebutkan itu. Setiap ada nama Allah, ingat Allah. Allahu Akbar, kan ada Allahnya tuh. Allahu Akbar, tulis nikmat kita. Ditulis. Kenapa ditulis? Pertama, kalau ditulis kita gak akan ngantuk. Kedua, kalau ditulis kita akan fokus. Ketiga, kalau ditulis kita akan mikir. Kalau kita ngawang itu gak mikir. Saya pernah mencoba zikir sama doa itu, keinginan, masalah, dosa, semuanya saya pengen istighfar sama pengen saya sebut. Karena gak ditulis, setan lebih pintar dari kita, lupa semua. Akhirnya saya tulis, saya laminating di kertas biar gak kesobek-sobek. Setiap duduk saya baca kesalahan kita, dosa saya, itu semua. Jadi monggo, insya Allah dengan kita menyebut nama Allah plus kesyukuran kita,
nikmat yang kita dapatkan itu akan tumbuh rasa ridho yang luar biasa. Dan ingat, orang yang mendapat ridho Allah adalah orang yang ridho dengan takdirnya. Maka dalam Al-Quran hanya ada satu amalan yang pahalanya tanpa batas. Semua amalan itu pahalanya ada jumlahnya, tapi ada satu amalan pahalanya nggak ada jumlahnya. Yaitu apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar dan ridho pahalanya tanpa batas. Kita di surga nanti tiba-tiba kaget. Ya Allah, kok saya bersama Nabi Muhammad? Saya bukan ustazah, saya bukan orang kaya yang ahli sedekah. Kok saya bersama Nabi Muhammad? Loh, kamu di dunia hidupmu isinya cuma siksaan, tapi kamu ridho. Yaitu kamu, karena kamu ridho itu kamu tanpa hisab. Wong ridho, ya, persis seperti yang ibu sampaikan. Jadi tetangga saya ada kakak beradik. Kebetulan kami di Temanggung setiap Selapan 35 hari sekali juga ada majelis seperti ini. Juga mayoritas ibu-ibu, ya sama, laki-lakinya sedikit. Namanya Majelis Ta'lim As-Salam. Dan kami juga sering mengadakan tanya jawab dengan masyarakat. Tapi di desa, kalau ini saya anggap kota ya, karena jalan besar. Kalau kami di desa di bawah Gunung Sindoro, itu ada ibu-ibu tetangga kami. Ibu-ibu ini kakak beradik, masing-masing punya anak dengan penyakit yang sama, yaitu penyakit bawaan hepatitis sejak bayi. Dan berarti anak ini sepupuan, ibunya kakak beradik. Nah, punya penyakit yang sama di umur yang sama, dua-duanya di dokter yang sama. Tapi yang satu sembuh sampai sekarang sehat walafiat, yang satu gagal meninggal dunia. Akhirnya ibu-ibu ini tanya ke saya, Ustaz, saya kalau lihat dia itu hati yang sakit yang tidak bisa saya rasakan itu. Saya katakan, Bu, tidak ada amalan ibadah yang pahalanya melebihi ridho. Karena kata Al-Quran, ridho itu bighairi hisab. Bisa jadi ini seorang qiyamul lail, ini orang dai, ini orang ustadz, ini orang ustadzah, ini orang hafid Quran, tapi dia ada musibah mengeluh. Ini orang petani, ini orang ibu rumah tangga, sholatnya hanya 5 waktu, puasanya hanya Ramadan, tapi semua urusan hidupnya dia ridho sama takdir Allah. Udah, itu bighairi hisab, surganya tanpa hisab, karena ridho. Lah, salah satu ini secara pahala ya, ridho ini memang paling susah. Karena kalau orang sudah ridho dalam hidup, itu ridho itu adalah kekayaan yang raja pun iri. Seandainya ridho itu berbentuk fisik, saya yakin raja di dunia akan mencari orang ridho dan dibunuh yang ridho, agar ridhonya bisa dia sapu dia. Seandainya ridho itu adalah emas, orang dah rebutan ridho. Tapi ridho itu saya nggak bisa ada fisiknya, dia ada di hati kita. Maka salah satu cara, karena ridho ini nggak bisa hanya dengan baca kitab, ridho ini nggak bisa hanya dengan ceramah, ridho nggak bisa hanya dengan pengajian umum, nggak bisa. Ridho harus dengan latihan. Satu latihannya adalah duduk menyendiri, wudhu, sebut nama Allah, tulis nikmat kita, bandingkan dengan yang di bawah kita. Seni membandingkan nikmat ini kekayaan yang gak ada taranya. Insya Allah hadirin semua dan kita semua akan merasakan mahalnya nilai syukur ketika kita melakukan amalan ini. Dengan menulis membandingkan tadi, akan betul-betul hidup itu indah sekali. Ya Allah, ternyata saya bisa makan nasi di Gaza. Ya, di Gaza itu karena kebetulan kami punya banyak teman Palestina ya, makan makanan sapi dan kuda digiling jadi seperti gandum, dibuat roti. Bayangkan coba, kita makan nasi masih bisa merasakan pecel, siang masih bisa beli bakso, malam masih bisa martabak, terus sebelum tidur masih bisa minum susu jahe, bangun-bangun sudah bisa ngeteh. Ya Allah, ini luar biasa sekali. Ya, maka Bu Sri, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tapi subhanallah, yang jenengan lakukan itu jika lo dilakukan dengan ridho, itu sesuatu yang tidak ada taranya.
Semoga Allah memberikan kita semua ridho. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami jawab. Terima kasih. Baik, untuk yang bertanya, untuk hadiahnya saya stop dulu. Yang terakhir tadi siapa Ibu? Yang bertanya terakhir tadi. Ibu sudah dapat hadiah belum Bu? Belum. Ibu nanti dapat hadiah satu saat sebelum bertanya saat. Maksudnya penanya ini di stop dulu. Jenengan bertanya kepada jamaah nanti dapat hadiah. Kita habiskan dulu hadiahnya biar ketika beliau ini bertanya bukan karena hadiah, Ya, karena lillah. iya. Tapi insya Allah bukan karena hadiah. Saya lihat pertanyaan itu, Masya Allah. saya bisa melihat Iya. pertanyaannya itu tulus karena ada problem. Ya. Baik. Alhamdulillah, ini jamaah Masjid Taklim apa ini namanya? Bukunya masih ada Sat? Bukunya masih banyak sekali. Coba satu dulu saat jenengan bertanya untuk jamaah. Saya tanya Satu satu. fokus ya. Ya, baik. Sebutkan 3 obat untuk menyembuhkan penyakit benci yang belum dapat hadiah. Yang belum dapat hadiah. Coba tuh baju biru. Ya jenengan. Monggo mikrofon. Satu buku. Mikrofonnya us tadi. Mik. Ya. Dapat hadiah buku. Tafadhol. Yang pertama, kita mendoakannya kebaikan. Ya. Yang kedua, menolongnya dalam hal kebaikan. Baik. Yang ketiga adalah memberi hadiah kepada Baik. yang kita benci. Ya, betul sekali. Ini bukunya biar di sini dulu ya, karena ini live biar promosi kebaikan. Ya, dapat hadiah buku. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Nah, silakan. Ayo kita Satu penanya dulu, biar urut. Ya, silakan Ibu yang di depan ini, Bu. Ibu yang di depan ini. Angkat tangan Bu, yang mau tanya tadi. Dan jenengan kasihkan mic-nya. Nih, yang jilbab agak putih. Ibu, angkat tangan Bu. Nah, ya. Sebelum lanjut bertanya, saya apresiasi, terima kasih Mas Allah banyak bertanya. Karena justru pengajian ini kalau banyak bertanya itu kan pulang membawa sesuatu. Ya. Karena terkadang nggak mesti materi yang saya sampaikan itu dibutuhkan. Tapi kalau bertanya mesti dibutuhkan. Lanjut, terima kasih, silakan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penyakit hati ya. Iya, baik. Penyakit hati tadi kan benci ya. Betul. Tapi ini kalau kebalikan, kalau kita benci seseorang, sedangkan kita nggak tahu apa salah kita. Baik, Gimana maksudnya? baik, bagus. Pertanyaan bagus sekali. Kalau kita dibenci seseorang, bagaimana sikap kita? Tentu kalau kita dibenci itu berarti yang sakit hati kan orang lain. Jadi kita nggak punya penyakit itu. Tapi terkadang ketika kita dibenci, kita jadi ikut membenci. Jangan. Benci itu salah satu dari musibah yang ada dalam hidup. Ya. Selama kita itu memang merasa nggak punya salah, solusinya apa? Kita ridho. Karena ketika kita ridho, dosa kita akan dialihkan ke dia. Jadi ketika ada orang hasad dengan kita, iri dengan kita, dosa kita ditanggung ke dia. Kebaikan dia diarahkan ke kita. Jadi kita menghadirkan ini. Sehingga apa? Pertama, kita nggak balas benci dia. Kedua, kita bisa meridhoi takdir Allah SWT. Yang kedua, kalau pas kita benci, memang kita punya salah, kita minta maaf. Kita berani. Mbak, Mas, saya mohon maaf, saya telah ginikan sampean, saya telah berbuat ini sama kalian. Soal dia tetap benci, dia tetap marah, itu urusan dia. Tapi kita sudah minta maaf, kita sudah di hadapan Allah gak berdosa karena sudah minta maaf. Kalau benci itu kita ladeni, akan menghadirkan kesedihan. Dan kemudian Syekh Dodo, seorang ulama dunia yang ada di Mauritania, Syekh Muhammad Ad-Dudu namanya, Syekh Muhammad Ad-Dudu dari negara Mauritania, beliau mengatakan al-husnu jundun min junudi syaitan. Kesedihan itu adalah pasukan setan terbaik. Ketika jenengan dibenci orang terus sedih, maka jenengan nanti akan gibah dia.
jenengan akan ngomongi dia, jenengan akan suudzon sama dia, jenengan akan iri sama dia, jenengan akan ada belasan puluhan penyakit hati yang hadir, padahal jenengan nggak punya salah apa-apa karena sedih. Bagaimana biar tidak sedih? Biar tidak sedih, salah satu apa namanya amalannya biar tidak sedih, jangan melamun kosong, meratapi itu. Ya, wa alqasyaitanu fi umniyatihi dalam Al-Qur'an, setan itu suka masuk di lamunan kita. Jadi ketika orang bicarakan kita, jangan sampai mentadaburi omongan orang. Ya Allah, dia kok ngomong saya gini, Allah saya nanti gimana ya? Oh, ya Allah saya salah apa ya Allah? Sampai suaminya di rumah itu bingung, ini istri saya kenapa? Kok tiba-tiba lemes sekali, kenapa? Tiba-tiba di kamar kemulan, seharian nggak keluar. Pas waktu masak nggak masak, diberikan makanan nggak mau makan. Ternyata seharian mikirkan omongan orang. Ya, maka jangan sampai melamun di waktu kosong. Diisi dengan apa? Diisi dengan nyari uang kerja, diisi dengan baca Quran, diisi dengan renang, diisi dengan main, diisi dengan masak, diisi dengan makan. Itu lebih baik daripada merenungi kesedihan, karena itu akan mengantarkan kepada kesedihan-kesedihan yang baru. Gitu Bu Kim. Jadi itu jawabannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebelum lanjut lagi yang dua kertas Baik. itu ya. Saya baca bismillah. Pertama dari Bu Nani, ya. Bu Nani Baron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Ustadz saya bertanya di luar tema? Tidak ada masalah. Bagaimana hukum waris apabila suami meninggal punya 2 anak laki-laki plus perempuan? Bagus ya. Jadi 2 anak laki-laki plus perempuan. Jikalau seorang suami meninggal, ya, dia nggak punya ayah, dia nggak punya ibu. Karena kalau ayah dan ibu suami masih hidup, itu masih mewarisi. Anggap saja ayah dan ibu sudah nggak ada, berarti istri, saya izinkan untuk ada maksudnya tidak pulpen, ya, istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Bagaimana cara menghitung warisannya? Nah, terima kasih. Ya. Itu anaknya 2, 1 laki-laki, Tidak, 2 anak 2, oh laki-laki dan perempuan. ya. Oh anaknya 2. Baik, anaknya 2 laki-laki dan perempuan. Kita anggap ayah sudah nggak ada ya. Ayahnya suami maksudnya wafat, ibu suami wafat, berarti tinggal istri kan? Istri, laki-laki 1, perempuan 1. Istri di sini mendapatkan 1/8 harta. Anggap hartanya ada 8 juta, maka jatah istri adalah 1 juta, 1/8. Kenapa istri dapat 1/8, tidak dapat 1/4? Karena suami yang meninggal masih punya anak. Kalau suami itu masih punya anak, maka jatahnya istri 1/8, bukan 1/4. Kecuali suami meninggal cuma punya istri, maka istri dapat 1/4. Kalau ini kan punya anak, maka dapat 1/8. Berarti kalau hartanya 8 juta, istri dapat 1 juta. Sisanya 7 juta untuk anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan laki-laki 2-nya perempuan. Ya, laki-laki 2 kali lipat perempuan. Seperti itu. Jadi karena laki-laki 2 kali lipat, maka laki-laki dapat 2/3 dari 7 juta, perempuan dapat 1/3 dari 7 juta. Seperti itu, gitu ya. Jadi ini cara membagi warisan bagi orang yang suaminya meninggal, sudah nggak punya ayah suami, sudah nggak punya ibu suami, tinggal istri 1, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Maka cara membaginya seperti itu. Istri dapat 1/8, kemudian karena 8 juta berarti 1 juta, sisanya 7 juta atau 7/8 semuanya untuk laki-laki dan perempuan dengan perbandingan laki-laki 2/3, perempuan 1/3. Ini sudah saya coret di sini, nanti ini bisa diambil lagi nggak apa-apa. Kalau seandainya lupa.
Jadi itu kalau ada orang tuanya ada. baik ya. Ya. Kalau ada orang tuanya, misalkan orang tuanya siapa? Orang tuanya misalkan ayah, maka ayah dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Istri 1/8. Sisanya untuk anak dan istri. Jadi ada 1/6 untuk ayah, ada 1/6 untuk ibu. Jadi tetap jatahnya sama, tapi jumlahnya berkurang. Karena 8 jutanya tadi cuma dibagi istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Sekarang dibagi ke ayah, ibu, istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi nanti 6, 8 itu kan berarti nanti pembilang yang sama adalah 24. Ya, 24. Berarti jatahnya ayah adalah 4/24. Jatahnya ibu adalah 4/24. Jatahnya istri adalah 3/24. Jadi istri jatahnya jadi sedikit, lebih sedikit dari tadi. Jadi 4/24, 8 jutanya berapa? Dari 4/24 itu jatahnya ayah. 4/24, 8 juta dari 4/24 berapa? Jatahnya ibu. 8 juta 3/24 nya berapa? Itu jatahnya istri. Sisanya berapa? Kasih laki-laki dan perempuan anak dengan anak 2/3, perempuan 1/3. Saya kira jelas ya? Ya, saya kira jelas. Nanti kalau nggak jelas boleh japri saya. Karena kalau warisan ya nanti setelah ini. Karena kalau misalkan warisan ini kan soalnya adalah kasusnya setiap orang berbeda. Jadi boleh konsultasi, silakan, tidak ada masalah. Yang tanya jenengan. Nah, itu yang tanya. Bagus. Ayah 1/6 dan ibu 1/6. Ayah sendiri-sendiri. Iya. Sendiri-sendiri. Ayah sendiri 1/6, ibu sendiri 1/6. Seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih. Ini ayah ibu dari sisi suami, oke? Yang meninggal tadi. Baik. Itu pertanyaan dari Bu Nani ya, Baron. Baik, satu lagi ada pertanyaan juga. Masya Allah. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang berkali-kali mengucapkan talak? Nah ini Masya Allah, ini penting. Saya ingin menjawab fikih tapi juga ingin memberikan tasniyatun nafas. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang berkali-kali mengucapkan talak, tetapi jika ditanya hanya bercanda jawabannya? Nah ini penting. Jika berulang kali berarti sudah niat mengucapkan, apakah bisa dianggap sah jatuh talak? Ini penting sekali, penting sekali. Ini saya jawab ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan. Talak tidak disyaratkan niat. Talak tidak disyaratkan niat. Talak itu hanya disyaratkan sadar kalau itu artinya cerai. Mau dia bercanda, mau dia senyum, mau dia marah, yang namanya talak dalam keadaan sadar jatuh. Kecuali talak ketika melindur mimpi tidur. Kamu cerai, tapi tidur, nggak apa-apa. Bahkan ulama memfatwakan, jikalau ada pemain sinetron, suami istri jadi pemain sinetron, dalam agendanya, dalam aksinya itu memerankan cerai, padahal sinetron itu dalam fikih Islam cerai beneran, walaupun itu sinetron. Kenapa? Karena diucapkan dalam sadar. Jadi ingat, talak nggak perlu niat, yang penting sadar. Maka bapak-bapak terutama, tolong semarah dengan apapun jangan mengucapkan talak, karena konsekuensinya itu, kalau itu lebih dari 3, maka itu sudah bukan istri panjenengan. Hubungannya menjadi zina. Anak yang lahir setelahnya tidak disebutkan kepada panjenengan. Terus tidak mewarisi lagi, tidak boleh satu kamar, tidak boleh bersentuhan,
dan seterusnya. Yang mana ustadznya itu kalau jelas itu repot, pusing. Yang masalah jenengan kita yang pusing. Maka semarah-marahnya jangan pakai kata talak, kata yang lain lah. Misalkan apa itu yang lain? Ayo jajan gitu. Ya. Yang penting jangan yang lain. Maka ini coba-coba semuanya harus membuka halaman 83 obat marah. Ayo. Buka halaman sebentar. Buka halaman buku halaman sebentar, ini harus lagi. Buku halaman 153. Biar gak marah. Pertama ini obat amalannya ya. Pertama, kalau jenengan marah, cari air dingin. Cari air dingin, minum, mandi, wudhu, untuk terjun ke telaga sarangan. Itu badan kita api semua isinya, biar maces kayak wowo dimasukkan ke air. Asapnya keluar semua. Kalau jenengan marah, jangan bilang talak. Talaknya terjadi. Cari yang lain, terutama bapak-bapak. Cari tempat lain. Menghindar dari istri. Istri kalau marah suami, menghindar dari suami. Kalau menghindar itu bukan artinya keluar rumah, gak mesti. Jangan bertatap muka dulu. Minum air dingin, beli jus, beli yang dingin-dingin. Itu sunnah. Bisa wudhu, bisa mandi, bisa renang, bisa minum, apapun yang dingin. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau jenengan lagi marah, diam, jangan dilanjutkan. Semua perkataannya mesti jelek semua. Gak ada keluar dari marah itu hikmah, itu gak ada. Jangan bicara, diam. Diam adalah emas. Kalau istri panjenengan minta emas, diam. Diam adalah emas, artinya jangan bicara, udah diam. Yang diam duluan itu wali Allah. Yang diam duluan itu wali Allah itu. Kalau yang diam duluan istrinya yang wali Allah, walaupun suaminya itu ustaz tapi bukan wali Allah, yang wali istrinya, karena dia yang diam duluan. Itu, ya. Nanti jadi wali Allah jalur bertengkar, karena setiap bertengkar dia diam duluan. Jadi dia jadi wali kekasih Allah, jalurnya jalur bertengkar, tapi dia diam duluan. Ya. Obat yang ketiga, rubah posisi. Kalau pas marah berdiri, duduk. Kalau pas marah duduk, tengkurap. Pas tengkurap kok masih marah, terlentang kok masih marah, tidur. Dah bangun tidur, insya Allah berkurang. Masih marah tapi berkurang. Kemudian obat yang nomor 4, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi, bahasa itu setan, semua setan itu di rumah lagi banyak setan. Obat yang terakhir, semuanya itu sudah terjadi. Kalau mau marah, semuanya takdir Allah. Jenengan mau marah gak marah, sudah terjadi. Kalau marah tambah parah, kalau gak marah masalah bisa selesai. Sudah terjadi, gimana udah terjadi, udah gimana? Mau kita marah sudah terjadi. Misalkan suami marah ke istri. Kenapa marah? Karena istri berbuat seperti ini. Sudah terjadi. Gimana lagi? Ya, hadirin bulan Allah, jangan sekali-kali mengatakan talak. Berpikir 1000 kali, ada anak, ada cucu, ada dzurriyyah. Ya, maka pertanyaan ini bagus karena akhirnya kita membahas tentang obat penyakit marah. Marah itu penyakit ke-17. Ada disebutkan di buku ini nomor 17. Jadi buku ini isinya, jadi kalau jenengan punya buku ini, pertama mendapatkan penjelasan lengkap buku ini 9 pertemuan 10 jam. Nanti jenengan pakai HP, di barcode penjelasannya ada, pakai bahasa Indonesia. Kemudian juga di belakang ada ringkasannya. Jadi kalau marah obatnya apa, kalau iri obatnya apa, ada. Terus yang di depan ini penjelasannya dengan bahasa Indonesia yang mudah. Jadi dapat banyak hal dalam satu buku, tapi ada 3 isinya. Ya,
Jadi 3 in 1. Baik, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Ustaz, waktunya karena sudah habis. oke, baik. Waktunya sudah habis. Pertanyaan nanti di batin saja. Semoga pertanyaan yang sudah bisa bermanfaat, yang belum nanti bisa japri lewat Instagram juga bisa, lewat panitia juga bisa. Terima kasih, saya mohon maaf. Waktu saya serahkan kepada MC. Jika sudah terjadi hal seperti di atas, bagaimana hukumnya? Jika berkali-kali talak dalam keadaan sadar, maka hukumnya pisah. Jika lebih dari 3, maka sudah tidak bisa rujuk lagi. Maka solusinya kalau mau kembali harus dengan akad baru, dengan mahar lagi dan seterusnya. Jika membatasi diri dianggap sah, tetapi ada keraguan dan dianggap tetapi takut kalau itu sudah sah, sudah terjadi cerai. Ya, sudah terjadi cerai. Pertanyaan selanjutnya, mohon penjelasannya dengan penyakit was-was dan menghilangkannya penyakit ujub itu bagaimana? Baik, penyakit ujub. Penyakit ujub ya, yang belum dapat bakso agar melihat ke pemateri ya. Insya Allah pemateri ini lebih menarik daripada bakso ya. Penyakit ujub itu penyakit nomor 15. Apa itu ujub? Ujub adalah ya, menganggap ibadah itu pencapaian kita, bukan rezeki dari Allah. Itu menghapus pahala ibadah. Contoh, jenengan bangun jam 3, tahajud 12 rakaat, witir 3 rakaat, baca Quran 2 juz. Setelah itu ada rasa di hati kita, oh saya ini keren sekali ya, kuat tahajud lama, maca Qur'ani akeh, saya ini hebat banget. Itu namanya ujub. Menganggap ibadah itu karena kehebatan kita, itu dosa, penyakit hati. Kemudian ada pertanyaan ini, mohon penjelasannya dengan penyakit was-was dan menghilangkannya. Ini was-was dalam wudhu, dalam sholat, atau dalam apa? Yang bertanya, ini was-was dalam apa? Wudhu, sholat, atau apa? Tadi siapa yang was-was tadi yang bertanya, angkat tangan? Yang bertanya tentang was-was, ini was-was dalam apa?